Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifadata wal hitha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Husain bin Abdullah bin Tahir bin bin Tahir rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi. Summa ila sahibu syarhuha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan maksiatnya telinga, tangan. Yang kemarin sudah kita bahas. Yang pertama apa? Kecurangan dalam takaran. Baik itu takaran itu baik bentuknya takaran, timbangan ataupun meteran, semua sama. Kemudian mencuri. Yang ketiga wa minha ay min ma'asil yadain an-nahabu wa waqwatu wal ghalabatu 'alal mal. Maksiat yang berikutnya termasuk maksiatnya kedua tangan adalah merampas. Merampas itu mengambil paksa, merampok, depannya orang, depannya dengan paksa mengambil, itu namanya perampasan. Maka termasuk maksiatnya tangan, yaitu tindakan kekerasan dan penaklukan atas hartanya orang lain. Orang lewat dibegal. Dulu kafilah dulu. Coba ini kecil, nomor 3 coba. Kalau sekarang apa? Dulu kafilah. Sekarang apa? Sekarang japrem. Dalam pinggir jalan, perampatan. Tembakan deh. Ini bentuk perampasan seperti ini adalah maksiatnya tangan. Karena tangan yang bekerja, tangan yang bertindak, mengambil, memukul, mencuri, ini bentuk maksiatnya tangan. Jadi merampok itu tindakan kekerasan dan penaklukan hartanya orang lain. Beda dengan mencuri. Kalau mencuri bukan tindakan kekerasan. Mencuri mengambil harta secara sembunyi. Ada lagi yang keempat, ghasab. Wal ghasabu wa huwa atasallutu ala haqqil ghair fil waqi'i bi ghairi sariqatin wa ikhtilasin wa intihabin.
Ghasab adalah penguasaan atas hak miliknya orang lain dalam kenyataannya dengan tanpa mencuri, menipu, dan merampas. Menggunakan atau menguasai miliknya orang lain tanpa mencuri, menipu, dan merampas, namanya ghasab. Apa saja. Ya, nanti menggunakan barangnya orang. Sepeda. Tanya, ini sepeda kamu? Bukan. Kamu nyolong? Enggak. Minjem enggak? Nah, namanya ghasab. Artinya memakai miliknya orang lain tanpa pengetahuan, tanpa pamitan, tanpa permisi, izin, disebut namanya ghasab. Itu juga bentuknya kemaksiatan. Pakai apa saja. Ini mau pakai anduknya, sarungnya, pecinya, asal ente kuasai tanpa ada izin dari pemiliknya, maka bagian dari ghasab. Kecuali pemiliknya sudah ini umum, pakai siapa aja boleh. Nah, berarti apa? Inventaris. Nah, maka siapa saja bisa pakai. Sendal, ya, taruh depan, ini mau pakai siapa aja, udah nggak usah pamitan. Tapi kalau nggak ada izin, maka kita diharuskan untuk pamit, diharuskan untuk adanya pengalihan. Oh, ini saya mau pinjem, udah pakai, nah, sudah dipakai, sudah diizinkan, dibolehkan, maka jadi halal untuk kita pakai. Nah, kalau sudah dipakai terus rusak gimana? Saya pakai sendalnya orang rusak, ya ganti lah. Artinya kalau yang punya itu, nggak terima, saya pokoknya balikin kayak tadinya, ya kamu harus ganti. Ini kalau sudah biarin, gampang, lain lagi nih. Ente pakai sendalnya orang, pakai sepedanya orang, selesai pulang, oh tadi saya pakai, namanya minta ridhonya. Kalau nggak terima saya, pokoknya push up 10 kali ya, push up kamu 10 kali, iya dah. Ini menunggu keridhaan dari yang punya. Jadi ghasab itu penguasaan harta miliknya orang lain dengan cara tidak mencuri, tidak menipu, dan tidak merampasnya, hanya menggunakannya saja, maka itu termasuk juga kemaksiatan. Lah saya pakainya untuk sholat gimana, Bib? Ya sama, mau pakai sholat, mau dipakai apa saja, hukumnya dosa. Lah sholatnya sah nggak? Sholatnya sah, tapi nggak ada pahalanya, nggak ada kebaikannya, nggak ada nilainya, karena dilakukan dengan menggunakan sesuatu yang haram, atau mencampur adukkan sesuatu di situ. Sia-sia amalannya. Iya, artinya sah. Artinya sah itu maksudnya terbebas dari siksaan. Orang yang mengerjakan kewajiban itu dia bebas dari siksaan. Minimal itu sudah. Kau cerita pahalanya berapa? Oh, jangan ngimpi lah, amal ente ada pahalanya, jangan ngimpi, maksudnya susah. Amal untuk punya pahala itu punya banyak kriteria, maksudnya. Kalau cuman terbebas dari neraka masih bisa lah. Yang penting ya Allah, ini jangan sampai masuk neraka ya Allah. Artinya kita mengerjakan sholat, mengerjakan amal-amal kewajiban itu ancamannya yang ngerjain akan diberikan pahala, yang meninggalkan disiksa. Nah, saya nggak ninggalin ya Allah, harapannya pokoknya jangan sampai disiksa. Ini yang keempat, yaitu ghasab. Ini banyak sekarang ini ghasab banyak ini. Makanya kalau ghasab sampai apa? Ente lampunya terang, ente di depan main HP, main nulis pakai lampu saya, ghasab nggak itu? Kata ente ngadem di toko saya, ada AC-nya, ente ghasab, ente pamit dong. Nah, itu ulama berdebat, yang disebut ghasab itu yang bagaimana? Sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Kalau yang nggak bisa diperjualbelikan, iya dong. Kalau nggak, gimana mau ghasab? Ini berbeda ulama.
Wifi sekarang wifi ini gosop gimana nih? Hah? Lagi wifi itu inti ngomong nggak main pakai aja? Hah? Kalau nggak izin sama yang punyanya, Gosop. Pasportnya aja kan udah izin. Kalau minta, kalau ini ada minta juga, bukan sama yang punya. lagi pegawainya. ngopi punya orang. Kalau di kantor kan kita mintanya pegawai. Nah itu sama aja. Pimpinannya tahu mau dimatiin. Hati-hati banyak ini gosop. Rahasia negara. Nah iya, kalau dibebaskan sandinya berarti memang kayak kamu ke mall lah, kamu ke kafe-kafe kan memang disediakan free wifi gitu kan, sesuatu yang memang sudah disilahkan siapa aja boleh make kan, nggak hosop. Tapi kalau ente nyuri sandinya orang, ente ini bentuk dari sama-sama gosop gitu. Kalau dulu nggak ada orang gosop wifi, nggak ada, ini sekarang aja wifi. Hah? Makanya dulu yang diomongin itu kalau saya neduh di rumahnya orang gimana, kalau saya pakai sinarnya orang gimana. Ada yang bahas lagi kerja, dia nyulam karena rumahnya gelap, minta sinarnya orang di luar. Itu bagi rezeki nggak? Oh iya, itu harus bagi. Ini pembahas ulama sampai sedalam itu gitu loh. Artinya nggak sembarangan orang itu menguasai atau menggunakan haknya orang lain. Betul-betul bagaimana caranya kita dapat halalnya gitu, dapat ridhonya, bahwa itu semua diperbolehkan, tidak sampai mendapatkan ancaman. Terus yang kelima, wal muksu, pemungutan cukai, pajak. Wa ahlu syai' dzulman kahran minal bai'i wa syira'i wa minaz zar'i wa ghairi dzalik, yakni mengambil sesuatu secara zalim dan memaksa dari suatu transaksi jual beli dan dari hasil panen atau dari lain-lainnya. Hukumnya haram. Sekarang yang nggak dipajakin apa? Kentut aja pajak ini. Apa ini duduk di restoran duduk pajak. Apa namanya? PPN, PPH, PPN apa? Ente jual beli dan pajak. Ente rumah ente mau ente jual pajak. Barang ente mau ente jual pajak. Apa yang nggak pajak sekarang? Pajak semua. Hukumnya apa? Haram hukum aslinya. Boleh nggak negara itu narik pajak asal penarikannya itu betul-betul karena kebutuhan. Negara nggak punya duit, negara kolab, harta negara habis, maka mau nggak mau dia minta bantuan dari pajak. Nah, maka pemberi pajaknya dengan jaminan bahwa uang itu akan dikelola dengan benar. Kemana keluarnya, mau dipakai apa, laporannya ada, maka itu diperbolehkan negara narik pajak. Kalau nggak jelas, negara nggak kolab, nggak butuh uang, gimana narik pajak? Nah, kalau begitu negara dari mana pendapatannya? Oh, berarti negara ngerampok rakyat melulu tiap hari. Negara kok dari mana pendapatannya? Negara kan punya usaha. Badan usaha negara kan banyak. Semua isinya negara itu dikelola sama negara. Penghasilannya dari mulai air, minyak, timah, besi, semua yang ngelola siapa itu? Negara semuanya. Kok negara nggak punya uang bagaimana sih? Justru negara dengan hasil itu ngasih rakyat mestinya. Bukan ngambil uang rakyat, bukan. Jadi dianggap pajak itu adalah penghasilan utamanya sebuah negara. Negara yang ngambil pajak itu ya negara yang nggak mau mikir, negara yang nggak
yang nggak bisa mengelola aset-asetnya sendiri. Kalau dia bisa kelola, jadi nggak mau mikirin pajak, mau asetnya banyak. Makanya ini kalau sekarang ini ketika kita bayar pajak tujuannya apa? Ini dipaksa, kalau nggak bayar pajak kena denda saya, masalah. Terpaksa, didolimin. Ada yang pintar lagi, asal beli mobil 5 tahun sebelum pajak bayar jual. Beli mobil lagi yang pajaknya baru. Kalau mau 5 tahun jual, kenapa? Ngindarin pajak biar nggak bayar. Kamu ngindarin pajak mobil, tapi pajak liarnya kamu nggak bisa menghindar. Nanti mau makan restoran pajak. Apa yang nggak pajak apa? Ini bayar air pajak, telepon pajak, listrik pajak, semua pajak ini. Artinya transaksi apapun yang kamu kerjakan itu ada pajaknya, hingga kamu harus membayar sekian persen untuk negara, begitu loh. Ini yang harus kita terima, karena tidak bisa punya pilihan lain. Kalau kamu nggak bayar, kamu nggak bisa transaksi apapun. Gimana caranya menghindar pajak, Beb? Kamu tinggal di pojok sono, nani sendiri, cari bibit sendiri, nanam sendiri, lu makan sendiri, olah sendiri lah, sudah itu. Kalau saya jual gimana barang saya pajak? Ini nggak bisa. Ente punya pertanian, hasilnya ente jual pajak. Jadi mau nggak mau sekarang sudah hubungannya begitu. Kapan kita bebas pajak? Kalau Imam Mahdi turun itu pertama dibebaskan pajak, nggak ada pajak, nggak ada penarikan jizyah, nggak ada penarikan upeti, penarikan apa, bebas semua, nggak ada pajak. Zaman Nabi yang dipajakin siapa? Orang kafir yang tinggal di wilayahnya orang Muslim. Dia mendapat keuntungan dengan tinggal di situ, dagangannya laku, hidupnya aman, maka dia bayar pajak ke orang Muslim. Kecuali kafir harbi yang nggak boleh tinggal di lingkungannya orang Islam. Dia orang kafir itu bayar pajak, karena negara-negara di sekitar Muslim itu bayar pajak. Kenapa? Karena mereka mendapat keamanan, dijaga lingkungannya, dijaga situasinya. Mereka tetap memilih tidak memerangi orang Muslim, tapi dengan catatan membayar pajak. Wal ghulul fi dhammil ghain, namanya korupsi. Akhdhu haramin wal khiyanatu fi ghanimatin wa ghairiha bi an akhadha syai'an minha qabla qismati. Korupsi yaitu mengambil sesuatu yang haram dan melakukan kecurangan pada harta, perampasan perang dan selainnya, dengan ia mengambil sesuatu dari perampasan perang sebelum dibagikan. Di korupsi, kalau dulu korupsi itu dari mana? Dulu nggak ada pemerintahan. Dulu adanya harta itu harta rampasan perang. Nggak ada harta lain, nggak ada. Negara itu nggak punya uang kalau nggak harta rampasan perang. Karena harta negara pada masa itu nggak mengambil pajak, jadi nggak ada pemasukan dari rakyat, nggak ada, masukannya hanya dari rampasan perang atau adanya baitul mal. Baitul mal itu harta zakatnya masyarakat dikumpulkan di baitul mal. Nah, kalau harta rampasan perang diambil bagaimana dikorupsi? Wah, ini yang namanya korupsi haram. Gimana caranya? Sebelum diserahkan harta rampasan itu kamu sembunyikan. Namanya kamu dianggap korupsi atau mengurangi apa yang semestinya dibagi untuk yang lainnya. Korupsi itu termasuknya itu. Seseorang yang ikut peperangan itu kalau mendapatkan kamu ngambil
ngambil harta, kamu kumpulin, kamu serahin Nabi, maka kamu dapat bagian dari penyerahan itu gitu loh. Jadi ada bagian lebihnya. Yang nggak ikut ngambil ada bagian, tapi nggak sebanyak yang ikut ngambil. Apalagi dapatnya ente orang kaya. Ini. Jadi masa itu ada riwayat cerita tentang Sayyidina Bilal yang dia itu ketemu sama tuannya di Mekah waktu peperangan Badar. Kata Bilal, bukan, ketemu sama ini ini orang kaya Mekah yang membiayai peperangan Badar. Ketika sampai di Badar dilihat, wah ini dia nih, incer. Tapi sebelum si Bilal ketemu dulu sama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf udah masuk Islam. Panggil si tuannya Bilal ini ketika keliling-keliling, tahu nih saya sudah kalah, ngumpet-ngumpet gimana caranya mau lari. Ini kalau saya lari saya mati dibunuh. Dia lihat Abdurrahman bin Auf lewat. Abdurrahman sini. Panggil. Udah Pak, dia tahu saya kan, Umayyah, siapa namanya lupa saya. Oh iya tahu, pegang saya, bawa ke Nabi. Nah, ini kan tahu, ente minta tebusan berapa, dibayar nanti. Jangan bunuh saya yang penting. Oh, fulus. Pegang ini kalau saya serahin ke Nabi, Insya Allah, ente minta berapa aja, buat ente fulusnya. Nah, tahu ini orang fulus, pegang. Begitu dibawa, Bilal lihat, nggak bisa. Berusaha untuk Abdurrahman pakai badannya, jangan Bilal. Badannya jangan Bilal. Ini rampasan saya, fulus. Hati ente. Udah ente asal bagi-bagi udah. Oh nggak ada. Bilal teriak-teriak. Lihat Syuf, yang nyiksa saya dulu di sini hadir. Tolong bantuin bunuh dia. Oh dikepung nih. Kata Abdurrahman, gimana caranya ini biar nggak dibunuh? Ini regut. Tidur, ditumpukin sama Abdurrahman. Coba. Orangnya suruh tidur, ditumpukin biar nggak dibunuh. Kata Bilal apa? Dari bawah, selip kena. Jadi kalau belum serah sampai ke Nabi, boleh dibunuh, gitu loh. Kalau sudah sampai ke Nabi, sudah nggak boleh dibunuh. Ini nanti ketika sampai ke Nabi, baru dihitung. Nah, bagi sana. Ada lagi seorang pembantunya Nabi, namanya Qurqurah, siapa? Salah seorang pembantunya Nabi, ikut berperang, di perang, satu perang mati. Kata sahabat, enak bener dia, udah pembantunya Nabi ikut perang, syahid lagi. Kata Nabi apa ketika dilaporkan pembantunya meninggal, kata Rasul, di neraka dia. Loh kok bisa ya Rasul, ini syahid? Enggak, dia mati di badannya ada selimut rampasan perang yang nggak diserahkan ke saya. Selimut ini enggak, neraka dia. Kenapa? Korupsi. Lah itu namanya korupsi itu. Mengambil rampasan perang dipakai untuk dirinya tanpa diserahkan ke, itu namanya korupsi. Nah, kalau sekarang belum dibagi, serahin dulu, nanti dicak rata. Nabi dapat sekian persen, yang ikut perang sekian persen. Harta yang paling halal itu harta rampasan perang. Harta yang paling halal dari semua harta. Lah kok bisa Bib, orang Islam kok ngambil rampasan perang? Nabi-nabi sebelumnya tidak pernah mengambil rampasan perang. Nabi sebelumnya ketika perang, orangnya disuruh masuk Islam, hartanya dibiarkan. Wanita-wanitanya dibiarkan. Laki-laki yang kalah
dibiarkan. Yang penting kamu sudah kalah. Kenapa? Hartanya kalau diambil hartanya haram. Wanitanya kafir. Laki-lakinya kafir, mau diapain kata dia? Udah biarin, biar. Beda sama zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah dihalalkan harta rampasan perang. Apa alasannya? Kalau harta ini nggak saya ambil, maka harta ini akan diambil kembali oleh mereka dan dipakai merangin saya lagi. Jadi harus saya ambil agar apa? Mereka nggak bisa memerangi saya lagi. Jadi apa? Diambilnya harta itu adalah suatu kebaikan, bukan madharah, bukan. Kalau dibiarkan malah madharah, malah akan menjadi alat untuk menyerang kembali orang Islam. Maka diambil. Lah wanitanya kok diambil kenapa? Kalau wanitanya nggak diambil, maka kembali ke sana. Terus dinikahi sama orang kafir. Hasil orang kafir nyerang saya lagi. Nah, jadi gimana? Kita ambil perempuannya, kita nikahin, hasil orang Islam jadinya ibadah dengan saya. Jadi wanita ini diperhitungkan oleh mereka juga. Lah yang laki-lakinya jadi budak. Jadi harta rampasan perang itu harta yang paling halal. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi jangan dianggap harta rampasan perang itu nggak boleh diambil. Oh, ini harta paling halal. Lah kalau sekarang korupsi apa bentuknya? Sekarang jabatan. Orang punya jabatan terus menyalahgunakan jabatannya, itu bisa sampai namanya korupsi. Uang yang harusnya sampai ke rakyat sekian sunat, uang yang harusnya sampai ke untuk belanja negara sekian sunat. Makanya orang sekarang itu kuat-kuat, kadang aspal dimakan, semen dimakan, beton dimakan, luar biasa, perutnya itu komplit isinya. Masya Allah, makanya nggak cuma nasi orang sekarang mah, apa aja dimakan udah. Itu sudah korupsinya banyak, harta yang dimakan. Kalau ketangkep, penjaranya paling sebentar. Ini kurang ajar ya. Memang kita berada di situasi yang seperti ini, artinya situasi yang sulit mencari kebenaran, sulit untuk bertindak benar, sulit. Kenapa? Karena ente masuk di kelompok besar, yang kelompoknya itu ngajak ente semuanya. Bagaimana ente mau sendirian nggak maksiat, ditendang ente, pengganggu ini, keluarin. Jadi susah sekarang ini kita mau bicara. Ada orang Islamnya baik, lurus, masuk ke kelompok itu, sampai kata Mahfud MD apa? Ata malaikat masuk ke Indonesia rusak udah. Kan berat udah. Mahfud MD ngomongnya begitu kan berat. Nah, apalagi ente yang kelas kiai malaikat masuk ke pemerintahan Indonesia. Udah. Ini begitu politiknya begitu kotor maksudnya loh. Masya Allah. Mudah-mudahan ada sosok yang bisa beresin nanti ya. Insya Allah. Kayak ini pilkada masa corona masih mau diadakan, kan berat ini. Pilkada kapan? Lah ya, Desember ya. Kan ya, mau mencari apa? Ini namanya korupsi yang bahaya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah sholata bi ghairi tuhurin wala shadaqata min hululin
Allah tidak menerima sholatnya orang tanpa dengan bersuci, dan tidak akan menerima sodakoh dari hasil korupsi. Sholat yang nggak bersuci artinya sholatnya nggak wudhu dulu, sholatnya nggak cebok dulu, sholatnya nggak bersih, maka sholatnya nggak diterima. Atau sodakoh yang hasil korupsi, ente korupsi 5 miliar kebanyakan, ente sedekahkan masjid 1 miliar, itu nggak ada pahalanya, malah dosa. Kenapa? Ente tahu ini barang kotor, ditaruh tempat yang bersih. Ini sama aja mau ngotorin tempat yang bersih. Ini rusak, ini salah. Jadi biar yang kita kan 5 miliar disumbangin 2 miliar, biar yang 3 miliar ini suci. Ya, itu kalau harta halal. Kalau hartanya halal, kamu sedekahkan sedikit, yang ini biar bersih. Halal itu butuh dizakatin. Lah kalau haram, ya nggak bisa. Kotoran, kayak kotoran, bangkai, mau disucikan, bagaimana sih? Itu nggak bisa. Lah kalau kiai yang rada-rada ini, rada-rada apa namanya, intelek, kayak rada intelek, moderat, itu punya jalan keluar gitu loh, punya jalan keluar. Gini caranya, maksudnya gini, kalau ada orang korupsi, terus mau ngasih ke pesantren, mau ngasih ke masjid, sama kiai diterima nggak? Kalau kiai yang salaf nggak diterima, nggak mau saya. Itu kenapa? Saya mau yang bersih. Tahu kamu korupsi, saya nggak mau terima. Kalau kiai yang rada-rada pemikirannya maju, kata dia apa? Kalau nggak saya terima, maka kemaksiatannya lebih banyak dia. Begitu kan? Jadi mendingan saya terima, tujuannya apa? Ngurangin maksiatnya dia. Tapi uang ini jangan kamu pakai maksiat. Pindah maksiat namanya. Lepas dari dia, maksiat ke kamu berarti. Jadi kamu tujuannya ngurangin kemaksiatan. Kenapa kalau sini nggak saya terima, saya kembalikan untuk apa sama dia? Kemaksiat. Nah, jadi saya ambil, ini tujuannya ngurangin kemaksiatan. Terus kemana ini larinya? Kemana? Jangan masuk kantong, jangan masuk kantong, rusak namanya. Masalahnya umat, untuk bangun jalan, bangun kepentingan umat, kepentingan umum. Jadi tujuannya bukan untuk memindahkan maksiat. Jangan dia yang maksiat, biar saya yang, oh itu rusak namanya. Jadi tujuannya nerima itu. Diambil dari mana ini? Diambil dari tadi, harta rampasan perang. Kalau saya biarkan kembali untuk merangi saya maksiat, maka saya ambil. Kiasnya dari situ, begitu loh. Mereka ngambil kias dari situ. Jadi kita ambil tujuannya biar nggak dipakai maksiat lagi. Lah ini untuk apa? Ini hartanya siapa? Emang ada yang punya selain Allah? Punya Allah, ini punya siapa emang? Jadi pegangnya ini punya Allah. Emang ada yang lain yang punya? Kalau dia yang pakai haram. Kayaknya Nabi Musa pernah diomong sama Fir'aun apa? Musa, kamu itu kan makan harta saya. Sekarang tentang saya. Mana ada harta kamu, punya Allah semuanya kan? Nggak bisa ngomong Fir'aun. Punya Allah semuanya. Artinya Nabi Musa tidak menganggap bahwa semua harta itu kehidupannya datang dari Fir'aun, nggak pernah. Ini dari Allah. Makanya ini kita harus bisa melihat kalau ada kiai yang seperti itu, jangan kamu tuduh, wah kiai dunia ini, kiai mata duitan ini. Lihat dulu hartanya dikemanain. Kalau dia ganti mobil baru, nah lagi nih rumahnya nambah,
Nah itu berarti yang diambil buat dipakai sendiri gitu loh. Kalau kerjanya ngambil begitu tapi rumah nggak punya, mobil yang nggak ganti-ganti, keadaannya masih nggak berkembang, tapi dipakai maslahat, ya nggak bisa kamu bilang kiai dunia begitu loh. Tujuannya betul-betul untuk mengurangi kemaksiatannya orang lain. Jadi jangan diukur semua kiai mesti begitu, nggak boleh. Kalau kiai dulu kan salah hati-hati, Bib. Bagus yang hati-hati, bagus namanya untuk apa? Kebaikan dirinya, untuk kebaikan ibadahnya. Dia nggak mau dicampur-campur dengan sesuatu. Lah kalau saya ambil gimana? Kan nggak masuk ke kantong saya ini, gitu loh. Akan saya pakai untuk masalahnya umat. Pondok yang belum jadi bikin, masjid belum jadi bikin. Buat bikin apanya, Beb? WC. Nah, itu paling seneng dia. Terus yang ke-7, wal qatlu, pembunuhan. Ini juga bagian maksiatnya tangan. Ai al-qatlu nafsi muharramati, membunuh jiwa yang dimuliakan. Nanti jiwa, membunuh jiwa yang dimuliakan itu jiwa yang dilindungi loh. Jiwa yang nggak boleh dibunuh. Membunuh itu kalau porsinya benar itu indah, bukan kejahatan. Asal pada porsinya, membunuh pada porsinya bisa jadi tontonan. Contohnya apa? Bunuh kambing kalau Idul Adha, bunuh sapi kan pembunuhan itu. Itu pembunuhan bukan? Tapi orang senang lihatnya, wah, nggak ngeri gitu loh, karena porsinya bener. Perintah, ada perintahnya, ada tugasnya, terus hasilnya nanti mau diapakan. Ya orang nggak ada yang melarang, nggak ada orang yang ngeri, takut enggak. Pembunuhan, orang yang dibunuh dikisos, ya nggak ada orang yang protes, oh jangan diadakan, memang sudah tugasnya. Jadi sesuatu itu kalau sudah porsinya pas, itu indah, semuanya indah. Hatta bunuh jadi indah. Orang katakan, wah bunuh mah kejem. Loh, kata siapa kejem? Coba ini itulah. Nggak ada orang bilang kejem, nggak ada. Ada sisanya ada. Kayaknya nggak pernah protes ada orang. Karena pada kadar yang tepat, yang benar gitu loh. Yang di sini dimaksud adalah yang bunuhnya dolim, yang bukan semestinya. Makanya pembunuhan yang berdosa. Wafihi kafaratun mutlakon, maka pada pembunuhan itu terdapat kewajiban membayar kafaroh secara mutlak, seperti yang kemarin kita omong apa, dihar, ngucapin dihar, maka harus membayar kafaroh. Maka bunuh juga harus membayar kafaroh. Orang bunuh itu tidak bisa tidak termasuk bagian dosa besar. Bagaimana keadaannya yang demikian? Sawaun, baik dia itu kana qatlu amadan, bunuhnya sengaja, datang bunuh. Nanti sengaja memang dari rumah mau bunuh, sudah disiapin, sudah rencana. Nanti sengaja memang mau menghabisi nyawanya orang. Atau au shibha amadin, atau dengan menyerupai sengaja. Menyerupai sengaja itu apa? Menyerupai sengaja itu pembunuh yang nggak direncanakan, tapi dia sudah bawa, sudah siap-siap. Saya sih nggak mau bunuh. Artinya sama saja dipersamakan dengan sengaja. Wong itu sudah siap-siap, walaupun tadinya nggak punya rencana membunuh, tapi ini sudah siap-siap. Terus ada lagi yang bunuhnya nggak sengaja, kekeliruan, disangka, salah sangka loh. Oh saya kira kamu gitu loh, bunuh. Ini
bunuhnya bukan karena apa betul-betul orang yang mau dibunuh kekeliruan, maka bisa jadi terjadi pembunuhan. Ini juga termasuk bagian dari orang yang harus bayar kafaroh. Jadi bunuh itu mau ente sengaja nggak sengaja tetap ada kafarohnya. Dalam bunuh yang nggak sampai dipersalahkan itu ketika perampokan, membela diri namanya. Ente rumah ente dirampok, motor ente dirampok, dan ente membela diri melawan sampai terjadi pembunuhan. Maka itu bagian dari pembunuhan yang nanti hukumannya tidak sampai pada apa yang dibicarakan di sini. Ini pembunuhan yang secara dolim, artinya yang dibunuh itu seorang yang jiwanya dimuliakan, jiwanya dijaga. Siapa aja? Ya orang Islam. Kafir juga begitu. Kafirnya siapa kafir? Zimmi, kafir yang dilindungi. Terus siapa lagi? Kafir yang membuat perjanjian. Terus kafir yang dilindungi oleh seseorang. Ini fulan jaminan saya, jangan dibunuh. Nah, nggak boleh dibunuh berarti. Atau dia bayar upeti, nah, maka nggak boleh dibunuh dia. Walaupun statusnya dia kafir, maka dia tetap harus dilindungi. Kalau dibunuh, maka yang bunuh harus membayar kafaroh. Sawa'un kana bimubasyarati au bitasabbubin kasyahadati zurin matalan. Sama saja pembunuhannya secara langsung atau melalui satu sebab seperti lantaran persaksian palsu umpamanya. Bunuhnya karena kemarahan apa, dia berbohong, dia menipu, dia mengambil uang, dia terus kamu bunuh apa saja alasannya yang enggak semestinya dibunuh karena ada hukum yang bisa menyelesaikannya. Au bisyartin kahafril bi'ri udwanan masalan, atau dengan sebab syarat perantara media tertentu seperti menggali sumur. Gali sumur, masukin situ, artinya dendam, ya, sebuah permusuhan. Wasawaun kana al-qatil sobiyan au majnunan au raqiqan. Dan sama saja yang membunuh itu baik itu masih anak-anak, yang bunuh anak-anak, penjara nggak? Penjara. Atau yang bunuh itu orang gila, yang lagi musim sekarang nih. Konjara juga gimana sih? Oh, orang gila bebas. Enggak ada orang gila bebas. Ini juga gila beneran apa gila-gila? Gilanya milih-milih. Serem sekarang mah. Orang gila bisa diprogram. Atau rokikon, atau seorang budak, atau muahidan, kafir muahid yang bikin perjanjian, au syarikan, atau orang musyrik, au murtadan, atau orang yang murtad, au ghairu dzalik, atau yang lainnya, sama tetap. Wa yushtaratu ayyakuna al-maktul ma'suman, dan disyaratkan keadaannya orang yang dibunuh sebagai orang yang harus dilindungi atau mendapatkan perlindungan kaum muslimin, walau bidarin, seperti orang muslim, walaupun bidaril harbi, walaupun di daerah peperangan tetap itu harus dilindungi. Wa dhimmiyin, kafir dhimmi, wa mustakminin, kafir apa orang kafir mustakmin yang meminta perlindungan, jaminan, wal haninin ataupun wal janinin ataupun janin, tetap hubungi sama. Jadi, termasuk menggugurkan, sengaja menggugurkan kewajiban apa kandungan, itu bentuk dari pembunuhan.
wa abdihi, dan budaknya sendiri, wa nafsi, budak yang pada dirinya sendiri, atau wa nafsihi, atau dirinya sendiri, wa inlam yadmanhuma, meskipun pelaku pembunuhan tidak wajib menanggung kafarah sebab terbunuh keduanya, budaknya dan dirinya sendiri. Ya. Bunuh diri, yang mau dihukum siapa terus? Orang dia yang mati? Atau orang bunuh diri, yang kafarahnya siapa? Oh, dia yang mati. Kalau dianya masih hidup, nah ini kena hukum. Tapi kalau dianya ikut mati, ya sudah selesai. Orang bunuh yang lain, habis itu bunuh diri, ya sudah, mau mati semua, selesai. Mau dihukum siapa? Waktu Nabi cerita al-qatil wal maktul finnar, sahabat nanya, ya Rasul, yang bunuh betul neraka, masa yang dibunuh neraka juga ya Rasul? Gimana sih? Lah itu dia kok bunuh itu karena dia itu keduluan. Kalau enggak keduluan, lah berarti statusnya sama ini, punya niat untuk sama nerakanya, gitu. Walaupun statusnya dia dibunuh, gitu loh. Statusnya tetap pembunuh walaupun dia dibunuh. Kenapa? Dia sama-sama bawa senjata, sama-sama punya tujuan untuk menghabisi, gitu loh. Duel lah. Cuma keduluan aja ini. Bunuh. Beda sama orang yang nggak sengaja bunuh. Beda sama orang yang nggak duel, bukan orang yang duel, maka ketika dia bunuh, maka dia nggak termasuk orang yang masuk, atau dia dibunuh, dia bukan termasuk orang yang punya niat untuk membunuh, maka dia nggak termasuk al-qatil wal maktul finnar. Wa li'annal kafarata innama tajibu li haqqillahi ta'ala la li haqqil adami. Karena sungguhnya kafarah itu hanyalah wajib bagi haknya Allah, bukan bagi hak manusia. Wa kharaja bidzalika al-harbi alladzi la amana lahu. Dan keluar dari ketentuan membayar kafarah adalah membunuh orang yang kafirnya harbi, yang tidak ada hak untuk dilindungi. Wa mithlul jallad al-qatili bi amril imami dzulman wa jahilun bil hal annahu saiful imam. Dan seperti al-guju yang membunuh karena perintah imam, perintah pemimpin negara Islam dengan secara zalim, dan ia tidak tahu dengan keadaannya sebenarnya, karena sungguhnya ia sebagai pedang atau pelaksana pembunuhan. Umpamanya pemerintah salah memutuskan, al-guju tinggal bunuh, salah bunuh, ya nggak bisa dosa dia. Loh, saya kan tugasnya cuma kok saya dihukum bagaimana? Itu dong yang mutusin yang dihukum, gitu loh. Jadi dia cuma tugasnya, nggak bisa disalahkan ini. Wa kharaja bidzalika aidan baghi wasailun wa muqtasun minhu wal murtadun wa harbiyun la amana lahu walau la imra'ata aw sabiyya aw majnunan. Dan keluar dari ketentuan ini juga adalah membunuh pemberontak. Pemberontak dibunuh. Pelaku penyerangan terhadap orang yang membela diri. Ini kalau dibunuh kamu nggak kena ini. Orang yang mendapatkan hukuman qisas, orang yang murtad, orang yang kafir harbi, terus yang tidak membayar, yang tidak mendapatkan perlindungan baginya, walaupun berupa wanita ataupun anak-anak atau orang gila, maka termasuk orang yang kalau dibunuh nggak termasuk kamu mendapatkan hukuman ini, karena dia tidak terlindungi. Fala kafaratu ala dzalik, maka tidak ada bayar kafarah atas pembunuhan orang-orang tersebut.
Wa kharaja bil qadli ghairuhu kal jinayati fala kafarah. Dan terkecualikan dari batasan membunuh perkara selainnya seperti membunuh seorang karena jinayah fihi atau karena mendapatkan jinayah, maka tidak ada kafaroh padanya. Jinayah itu sebuah hukuman, memang hukumannya harus dibunuh, maka yang bunuh itu nggak mendapatkan kafaroh karena dia melakukan itu sebagai tugasnya. Fahiya ay kafaratun itqu raqabatin mu'minatin. Kafarohnya apa? Membebaskan budak perempuan yang beriman. Walau bil Islam ahadil abawe au taba'an lisabi au dari. Walaupun dengan sebab Islamnya salah satu dari kedua orang tuanya, atau karena diikutkan kepada orang yang menawannya, atau karena diikutkan kepada lingkungan kekuasaan Islam, yang penting harus Islam. Terus salimatin, dan yang selamat minal uyub al-mudirrah bil amali idraron bayinan, selamat dari cacat yang menyulitkan dalam bekerja dengan kesulitan yang nyata. Ini aturan-aturan yang harus dimiliki atau kafaroh yang harus dibayar pada seorang yang membunuh. Jadi harus kafarohnya apa? Diantaranya membebaskan budak perempuan. Kalau dia nggak mampu bagaimana? Kalau dia nggak mampu nanti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nanti, jadi nggak terus habis bunuh minta maaf. Kalau sekarang kan maaf doang, kekeluargaan aja, kekeluargaan. Jadi kembali yang kita bicarakan kemarin, menahan maksiat itu lebih mudah dari bertobat. Catat nih, ini penting. Orang banyak menganggap taubat lebih mudah dari menahan maksiat. Ente mau minum arak, pingin ditawarin, minum enggak? Minum enggak? Berat saya untuk enggak minum, itu berat. Lebih gampang taubat. Minum dulu gampang, nanti oh ini keliru. Taubat itu lebih sulit dari berusaha tidak minum. Berusaha tidak minum kan berat. Berat enggak? Apalagi ngeng. Wow, berat bener ini kayaknya. Masya Allah. Hah? Mules tuh lihat. Tapi taubatnya lebih berat gitu loh. Kok bisa? Kalau kamu kok minum 1 tegukan, taubatnya cambuk 40 kali, berat mana? Lah ya dong. Bukan mandi tobat istighfar, maaf ya, nggak bisa begitu, enak bener. Lah itu, ya, gara-gara orang itu mau maksiat, seneng maksiat, dianggap taubat lebih gampang. Gitu loh, itu pemikiran yang keliru. Taubat itu lebih sulit dari menahan untuk tidak maksiat. Pegang itu. Kamu mau zina, cewek cantik, nggak kuat nih kalau saya nggak tahan dah. Kamu tahan, kenapa? Nanti taubat kamu lebih sulit. Begitu loh. Gampang ntar taubat. Loh, gampang taubat bagaimana? Kok gampang taubat? Tinggal istighfar. Nggak itu. Kayak begini nih. Dia bunuh orang. Nahan jangan. Begitu ini bunuh. Kayaknya bus doang. Kayaknya bus. Wah, ya bus itu panjang. Udah ada budak. Bebasin budak. Ini mesti puasa. Belum konjarannya. Kan lebih susah, taubatnya lebih susah gitu loh. Jadi menahan untuk nggak maksiat itu lebih mudah daripada taubat. Ini resepnya ulama di sini.
pikiran kita yang menganggap gampang nanti tobat, rubah. Tobat lebih sulit dari menahan maksiat udah sulit, tapi lebih sulit lagi taubatnya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang-orang yang senantiasa mau berbuat taat. Hati kita disinari oleh Allah dengan sinari yang terang, bisa melihat selalu kebaikan-kebaikan. Allah jalankan kita dalam kebaikan, dalam keridhaannya Allah, dalam agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dimatikan dalam keadaan Islam, membawa iman, husnul khotimah dunia akhirat, insya Allah, amin ya rabbal. Kita sambung yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna la ashrafna فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عدد طاس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.